pengharapan bahwa Allah menjaga, melindungi, merawat, dan mendampingi kita. Allah yang setia itu hadir dalam Yesus Kristus Tuhan kita. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang begitu besar yang Kau nyatakan kepada kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat seluruh umat manusia. Yesus telah menanggung segala penderitaan untuk kami semua, agar kami didamaikan dengan Dikau sendiri. Laksana buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan, dan laksana lampu yang berkedap-kedip tidak akan dipadamkan. Demikianlah Engkau mengangkat martabat kami manusia yang rapuh, lemah, ringkih dan berdosa dengan senantiasa menjaga, merawat, melindungi dan menyelamatkan kami. Syukur kepadamu ya Allah atas kasih-Mu yang begitu besar itu. Ampunilah kami bila selama ini kami kurang setia kepadamu. Semoga kami semakin hari bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan kepadamu. Demi Kristus, Juru Selamat umat manusia sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan pertama yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya bab 42 ayat 1-7. Beginilah firman Tuhan, lihatlah itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang menghuninya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan
pada hari ini, terutama dari kitab Nabi Yesaya, mengajak kita semua untuk mengandalkan kekuatan Tuhan Allah kita yang telah menetapkan Yesus sebagai hamba yang setia bagi kita. Kesetiaannya menjaga, merawat, dan melindungi kita. Dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan tadi bahwa buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Inilah sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pengharapan yang kita bangun di dalam Tuhan. Pengharapan bahwa Allah menjaga, melindungi, merawat, dan mendampingi kita. Allah yang setia itu hadir dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita menghubungkan bacaan ini dengan bacaan Injil yang dikutip dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1-11, kita berjumpa dengan Yesus yang mengadakan perjamuan untuk Lazarus. Lazarus adalah saudara dari Marta dan Maria yang sudah mati dan dikuburkan, namun dibangkitkan oleh Yesus sesudah 3 hari dimakamkan. Dan mujizat yang dahsyat ini membuat banyak orang percaya kepada Yesus, dan Yesus mengadakan perjamuan untuk dia di rumahnya. Ada suatu adegan unik di tengah-tengah perjamuan itu. Maria meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada peristiwa ini kita melihat satu contoh bagaimana orang yang menyadari kelemahan dirinya dan kemudian datang kepada Yesus. Yesus menerima dengan penuh cinta. Laksana buluh yang patah terkulai tidak diputuskannya, laksana sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkannya. Demikianlah Maria di hadapan Yesus. Justru Yesus menempatkan tindakan kasih Maria itu sebagai cara mempersiapkan penguburannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bukan hanya secercah cahaya dinyatakan di sini, tetapi berjuta-juta cahaya pengharapan dinyatakan kepada kita kalau kita datang kepada Kristus dan menyerahkan hidup kita kepadanya dalam keadaan yang seberat apapun, selemah apapun, kita dipulihkannya. Mari kita persembahkan hidup kita kepada Kristus agar laksana buluh yang patah kita tidak diputuskannya, laksana sumbu yang pudar nyalanya kita tidak dipadamkannya, tetapi justru diberi pengharapan baru, tetap tegak dalam arti yang sebenarnya, taat kepada Tuhan dan memancarkan cahaya di tengah kegelapan ini. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.
Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam